Bab 223, Starstreak populer. Di dalam sebuah hotel di kota Sungai Putih. Seiring dengan evolusi domain dewa, para pemain memahami pentingnya istirahat. Jika mereka menggiling monster tanpa istirahat, tidak hanya stamina mereka akan berkurang, tetapi konsentrasi mereka juga akan jatuh. Oleh karena itu, setelah seharian bertempur, pemain sekarang akan beristirahat di hotel, minum-minum dan mengobrol satu sama lain. Para pemain menemukan bahwa tempat-tempat seperti restoran, hotel, dan bar memungkinkan mereka untuk memulihkan stamina dan konsentrasi lebih cepat. Setelah bersantai selama 2 atau 3 jam, mereka akan merasa segar dan dipenuhi energi. Apakah kamu mendengar? Perusahaan perdagangan Starstreak tampaknya sedang mengalami renovasi. Aku mendengar bahwa mereka akan merilis produk baru untuk dijual. Petik 2. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Setelah aku melakukan beberapa penyelidikan, aku menemukan bahwa perusahaan perdagangan Starstreak juga telah merekrut banyak pembuat ramuan dan pemalsu. Perusahaan perdagangan bahkan merekrut pemain lifestyle sekarang. Namun, belum ada pemain yang berani melamar untuk suatu posisi, berpikir bahwa itu bukan pekerjaan yang dapat diandalkan. Aku ingin tahu barang baru apa yang akan mereka jual. Petik 2. Selain dari barang-barang penggunaan umum, apalagi yang bisa dijual oleh toko milik NPC? Mereka tidak mungkin menawarkan peralatan perunggu atau ramuan langka, kan? Kedengarannya benar. Sementara para pemain di hotel bercakap-cakap, seorang pemain pria tiba-tiba mendorong membuka pintu salon, terengah-engah. Berita besar. Starstreak Trading Firm telah menyelesaikan renovasi dan secara resmi dibuka untuk bisnis. Ranger yang terengah-engah berseru kepada teman-temannya dengan keras. Mengapa kamu membuat keributan? Bukankah mereka baru saja membuka kembali bisnis mereka? Kami tidak kekurangan ramuan dasar atau peralatan biasa saat ini, jadi kami tidak perlu mengisi kembali persediaan kami. Sebagai pemimpin pesta, prajurit perisai memutar matanya saat ia menyaksikan rekannya yang memalukan ini. Yang lain akan mengolok-olok mereka karena penampilan Ranger yang tidak sedap dipandang. Memang, seperti yang ditakuti Shield Warrior, para pemain lain di hotel itu melirik dengan meremehkan, mengejek senyum di wajah mereka. Pemimpin, dengarkan padaku. Ranger itu dengan bersemangat berkata, aku melihat whetstones di dalam toko. Ada juga ramuan pemulihan antara dan ramuan generasi mana menengah. Selain itu, ramuan dasar lebih murah daripada di tempat lain. Petik 2. Apa katamu? Ada whetstones? The Shield Warrior membeku, tertegun. Seluruh hotel terdiam. Ayo pergi. Bawa kami ke sana segera. Kita harus membeli semuanya, sekarang. Prajurit Shield tiba-tiba berdiri, melempar cas dan tiba di sisi Ranger. Meraih Ranger di lengannya, dia segera bergegas keluar dari hotel, berlari menuju Starstreak Trading Firm. Para pemain lain di dalam hotel tercengang oleh adegan ini. Apa? Sial? Mereka akan membeli whetstones. Kita juga harus bergegas. Petik 2. Setelah memasuki White River City, kebutuhan pemain untuk whetstones tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, kebutuhan mereka telah tumbuh. Itu terutama benar ketika mereka menghadapi monster tingkat tinggi, karena daya tahan senjata mereka berkurang pada tingkat yang jauh lebih cepat. Akibatnya, popularitas whetstones meledak. Pasokan yang tersedia masih jauh dari memenuhi permintaan. Pada saat semua orang telah tiba di perusahaan perdagangan Starstreak, lautan orang sudah melenyapkan pintu toko. Selain whetstones,
para pemain yang hadir juga berjuang untuk membeli intermediate recovery dan mana regeneration potion seperti orang gila. Tanda hubung. Sementara itu, informasi ini dengan cepat menyebar ke telinga berbagai geng. Pemimpin persekutuan, aku sudah mengumpulkan sejumlah besar dari semua anggota kami, dan kami telah berhasil membeli 30 tumpukan Hearthstone. Jumlah ini seharusnya cukup untuk bertahan lama bagi kita, Stabbing Heart berbicara melalui komunikator sistem. Baik, saat tim penghasil uang mengirim sejumlah besar koin emas, segera kembalikan semua uang yang kami pinjam dari anggota kami, kata Cruel Sword dengan bersemangat. Tanda hubung. Selain aliansi assassin, guild lain juga dengan panik mengumpulkan dana. Snow, apa yang terjadi di perusahaan perdagangan Starstreak itu? Mengapa mereka tiba-tiba mulai menjual barang-barang ini? Zhao Yueru mengerutkan alisnya yang bulan sabit ketika dia melihat berita terbaru yang baru saja dia terima. Dia kemudian berkata tanpa daya, kami sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli saham Hearthstone kami sebelumnya. Kami tidak punya uang untuk membeli lagi sekarang. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa Starstreak Trading Firm juga menjual edisi terbatas Whetstones Advance sekarang. Rumor mengatakan efek Advance Whetstone setidaknya 2 kali lipat dari Whetstones normal. Selain itu, ia juga menyediakan damage buff 3%. Meskipun sedikit lebih mahal, dengan biaya 7 koin perak per potong, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menyerbu bos penjara bawah tanah dengan mereka. Petik 2. Snow lembut menggelengkan kepalanya, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang cantik ketika dia berkata, dalam keadaan normal, NPC tidak akan pernah menjual barang-barang ini. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seorang pemain telah membuat koneksi dengan perusahaan perdagangan Starstreak. Aku hanya ingin tahu siapa yang mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu. Juga, siapa yang akan memiliki dana yang cukup untuk memasok begitu banyak batu asah dan ramuan menengah. Ini sungguh sulit dipercaya. Kirim seseorang untuk segera menyelidiki masalah ini. Petik 2. Baru-baru ini, dia berhasil mengumpulkan 20 koin emas dan membeli Hearthstone dengan uang itu. Namun, perusahaan perdagangan Starstreak sekarang menjual Whetstones. Dia belum menerima informasi apapun sebelum kejadian ini, menyebabkannya menderita bencana. Saat ini, masalah daya tahan senjata telah menyebabkan hambatan dalam kemajuan serangan dungeon mereka. Semuanya akan terlambat pada saat para pemalsu guild mereka berhasil mengubah Hearthstone menjadi Whetstones. Persekutuan lain pasti sudah lama melampaui mereka. Mereka perlu mendapatkan Whetstones tepat saat ini, terutama Whetstones lanjutan. Tanda hubung. Sementara itu, di dalam ruang penempaan menengah di Asosiasi Penempaan, Si Feng saat ini membuat batu asah tingkat lanjut. Dia melakukannya untuk meningkatkan kemampuan penempaannya dan mendapatkan uang. Pasar saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Dengan Starstreak Trading Firm sekitar, dia sekarang bisa menjual Whetstones Advance yang dibuatnya di 8 kota. Meskipun Advance Whetstones agak mahal, pemain dari 8 kota masih akan membelinya. Bahkan jika Si Feng memalsukan batu asahan tingkat lanjut 24 jam sehari, dia masih tidak akan memenuhi permintaan 8 kota. Saat ini, koin emas mengalir ke akun perusahaan perdagangan Starstreak setiap saat. Si Feng bahkan tidak berani membuka notifikasi sistem uang. Hanya 1 jam singkat telah berlalu sejak perusahaan perdagangan Starstreak dibuka kembali. Namun, ia telah menghasilkan lebih dari 300 koin emas. Namun, ini baru permulaan.
Segalanya akan menjadi lebih menarik nantinya. Selain menghasilkan uang, tujuan Si Feng dalam membuat Advance Whetstones adalah untuk meningkatkan dirinya menjadi magang penempaan lanjutan. Jika dia menjadi magang penempaan tingkat lanjut, dia bisa mempelajari buku sihir tingkat lanjut yang dia peroleh dari kota Stonehammer. Sebelumnya, dia hanya memiliki White River City sebagai satu-satunya pasar untuk dagangannya. Namun sekarang, ia memiliki 8 pasar. Dia juga tidak perlu menanggung biaya pemrosesan yang tinggi, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Si Feng bermaksud untuk mendapatkan reputasi dan prestise yang mengesankan di antara 8 kota. Namun, batu mulia tingkat lanjut saja tidak cukup untuk mencapai hasil ini. Selain itu, Advance Whetstones tidak dapat meningkatkan reputasinya, karena hal-hal ini tidak membawa tanda pribadinya. Hanya perusahaan perdagangan Star Streak yang akan mendapatkan reputasi dari Whetstones mahir ini. Yang paling penting, setelah semua orang merasakan manfaat dari Whetstones lanjutan, mereka akan menyelidiki bagaimana mereka bisa mendapatkan resep. Lagi pula, resep untuk Whetstone lanjutan tidak unik, pemain bisa mendapatkannya dari beberapa ruang bawah tanah tim. Pada saat Si Feng membuka tokonya sendiri, dia tidak akan lagi memiliki keuntungan yang dia miliki sekarang. Karena itu, ia perlu menjadi magang penempaan tingkat lanjut dan mempelajari buku ajaib tingkat lanjut, menciptakan satu-satunya mana armor kit. Begitu dia benar-benar menyebarkan reputasi Black Flame Forger dengan mana armor kits yang hanya bisa dia ciptakan, banyak pemain akan mencarinya. Bab 224, Emas Rise. Di forging room yang sepi dan beruap, nyala api biru tua menyala dengan cemerlang saat menyaring satu Hearthstone setelah yang berikutnya. Awalnya, menempa Whetstones lanjutan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Namun, ketika Si Feng membuat mereka, prosesnya sehalus air yang mengalir. Baik mengenai kecepatan atau kualitas produksi, keduanya sama-sama luar biasa, dan orang tidak bisa tidak memberikan pujian ketika menyaksikan adegan ini. Meskipun tugas yang berulang sedikit rumit, ketika pikiran Si Feng mengembara pada kenyataan bahwa setiap Advance Whetstone dapat dijual seharga 7 koin perak, motivasi tak berujung mengalir ke dirinya. Setelah 3 jam berlalu sejak Si Feng memulai pekerjaan yang melelahkan ini, ia telah membuat 180 batu asahan tingkat lanjut. Kecepatannya praktis bisa menyaingi efisiensi dari 3 atau 4 forger. Juga, tanpa menyadarinya, Si Feng juga memulihkan level yang sebelumnya hilang, kembali dari level 14 ke level 15. Kecepatan levelingnya saat ini jauh lebih efisien daripada menggiling monster normal. Setelah memutuskan untuk beristirahat sebentar, Si Feng memeriksa kemampuan penempaannya saat ini. Itu sudah di 1253 poin sekarang. Dia membutuhkan 3000 poin kemahiran untuk dipromosikan dari apprentice penempaan tingkat menengah ke apprentice penempaan tingkat lanjut. Selama dia terus bekerja keras selama 2 atau 3 hari lagi, dia bisa menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Jika pemain lain mengetahui kecepatan promosi Si Feng, mereka mungkin akan terpana. Bagaimanapun, di seluruh wilayah kota Sungai Putih, selain dari Si Feng, tidak ada apprentice tempa menengah tunggal yang dapat ditemukan. Kecepatan promosi tempa Si Feng sangat cepat. Berdasarkan kecepatan ini, jika aku fokus solely pada menempa, aku bisa menjadi magang penempaan tingkat lanjut dalam 2 hari. Just in waktu for transaksi selanjutnya dengan Aqua Rose. Aku bisa mendapatkan uang larsum lain dari Aqua Rose. Si Feng membuat perkiraan kasar, semakin bersemangat.
Dia sangat diuntungkan setiap kali bertemu dengan Aqua Rose. Jika dia bisa menghasilkan jumlah besar lain kali ini, dia akan lebih banyak berurusan dengan masalah mendirikan lokakarya. Kemudian, dia hanya perlu memikirkan cara untuk merekrut sejumlah besar pemain yang bisa berfungsi sebagai tulang punggung persekutuan di masa depan. Jika dia ingin mendirikan persekutuan dengan puluhan ribu anggota, dia membutuhkan setidaknya beberapa ratus pemain untuk menjadi tulang punggung persekutuan. Kalau tidak, dia tidak bisa mengelola begitu banyak pemain dengan baik. Oleh karena itu, Si Feng dengan tegas membeli gedung kantor untuk mendirikan lokakarya. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan karena harus pindah ke lokakarya baru di masa depan, membatasi masalah-masalah seperti itu yang terkait dengan pengembangan persekutuan. Snow lembut. Ketika Si Feng mendengar nada dering untuk komunikatornya, dia menemukan peneleponnya adalah Snow lembut. Namun, dia tidak mencari Ye Feng, tetapi Black Flame sebagai gantinya. Kebetulan Si Feng punya alasan untuk mencari Snow lembut juga. Sebelumnya, ia berniat menggunakan ide Black Flame untuk mendirikan lifestyle guild, The Horizon Alliance. Namun, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk melakukannya. Sekarang, kesempatan telah tiba. Saat ini, untuk sementara ia bertanggung jawab atas Star Street Trading Firm, yang memiliki toko di 8 kota berbeda. Selain itu, toko-toko ini semuanya terletak di jantung kota masing-masing. Mengenai materi, tempat kerja, atau tempat untuk menjual barang, Si Feng sekarang memiliki semua yang dibutuhkan oleh pemain gaya hidup. Jika dia memperhitungkan faktor periklanan gentle Snow, mendirikan Horizon Alliance praktis sudah selesai. Jika Horizon Alliance berhasil dikembangkan, itu akan layak menjadi tambang emas. Dia bisa mendapatkan dana dan materi melalui lifestyle guild ini. Pada saat itu, Si Feng tidak perlu khawatir tentang perkembangan Zero Wing. Api hitam, apakah kamu tertarik untuk membuat kesepakatan? Snow lembut segera bertanya tanpa salam. Kesepakatan. Aku ingin tahu kesepakatan macam apa yang ingin dibuat Nona Snow? Si Feng bertanya, ingin tahu. Aku tahu bahwa kamu terkait dengan masalah perusahaan perdagangan Star Street, jadi aku ingin membeli beberapa batu asah dari kamu, terutama batu asahan lanjut. Aku akan membayar kredit, dan aku akan membeli sebanyak yang kamu miliki sekarang, kata Snow lembut. Jadi, kamu menginginkan whetstones. Ini harus sederhana. Namun, aku membutuhkan koin emas jauh lebih dari kredit saat ini. Jika Nona Snow memiliki banyak dari mereka, aku pasti dapat menjual seluruh stok aku kepada kamu. Si Feng tidak membantah klaim gentle Snow. Lagi pula, tidak aneh kalau dia menemukan hubungannya dengan Star Street Trading Firm. Sebelumnya, dia menggunakan penampilan Black Flame untuk berjalan-jalan di perusahaan perdagangan dengan Ana secara terbuka. Selain itu, banyak pemain telah merekam video adegan itu. Karena Gentle Snow pernah melihat Black Flame sebelumnya, dia bisa dengan mudah mengetahui hubungan antara dia dan Star Street Trading Firm selama dia melihat salah satu video itu. Aku akan membayarmu 3 kali lipat dari harga pasar melalui kredit. Snow lembut tidak ingin persekutuan lain mengejar mereka. Karenanya, dia tidak keberatan menghabiskan beberapa kredit ekstra. Miss Snow, tidak perlu melanjutkan. Kamu dan aku sama-sama tahu betapa pentingnya koin emas saat ini. Jika kamu tidak memiliki ketulusan untuk melakukan perdagangan ini, mari kita lupakan semuanya. Petik 2. Aku tulus tentang kesepakatan ini. Namun, aku baru saja membeli Hearthstone dalam jumlah besar,
jadi aku tidak memiliki kelebihan koin emas saat ini. Bagaimana dengan harga pasar 5 kali lipat? Petik 2. Snow lembut merasa tak berdaya sekarang. Black Flame tentu memiliki pendukung kuat yang mendukungnya, jadi dia mungkin tidak menghargai kredit sebanyak koin emas. Namun, dia benar-benar tidak memiliki apapun yang bisa dia gunakan untuk berdagang. Dia hanya memiliki kredit. Mari kita lupakan kredit. Bukankah kamu memiliki banyak batu keras sekarang? Si Feng mengungkapkan senyum pahit yang samar. Jika dia tidak diharuskan untuk mendapatkan 30.000 koin emas dalam waktu 20 hari, dia pasti akan menyetujui 5 kali harga pasar. Namun, koin emas jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini memengaruhi perkembangan masa depannya sendiri, jadi dia tidak bisa berkompromi. Oleh karena itu, ia menyarankan, mari kita bertukar menggunakan Hearthstone, kalau begitu. Pertukaran, wajah cantik Snow lembut membeku. Tertegun, dia bertanya, apa yang akan terjadi dengan rasio pertukaran? Itu akan tergantung padamu. Untuk whetstones normal, itu akan menjadi rasio 1:4. Sedangkan untuk whetstones lanjutan, aku memerlukan rasio 1:9, kata si Feng dengan tenang. Baik, namun, aku hanya ingin whetstones lanjutan. Selain itu, aku ingin segera melakukan perdagangan. Setelah memikirkannya, gentle Snow merasa bahwa pertukaran ini tampak masuk akal. Namun, Snow lembut dalam hati mengutuk si Feng karena terlalu benci. Ini adalah es yang diharapkan dari ketua Forger of Star Moon Kingdom. Jika dia membiarkan para pemalsunya di guildnya membuat whetstones sekarang, mereka bisa menghasilkan 1 whetstone dengan setiap 4 atau 5 hearthstone. Sementara itu, si Feng secara akurat menyarankan perdagangan 1 whetstone dengan 4 hearthstone. Hasil dari pertukaran ini hanya sedikit lebih baik daripada hasil yang bisa dihasilkan oleh para pemalsu dalam persekutuannya. Jadi, Snow lembut setuju untuk memperdagangkan sebagian besar saham Hearthstone mereka untuk batu asah tingkat lanjut. Meninggalkan sisanya bagi para pemalsu di persekutuannya untuk meningkatkan kemampuan penempaan mereka. Baik-baik saja maka, cari NPC bernama Ana begitu kamu tiba di Starstreak Trading Firm. Dia akan segera melakukan pertukaran, perintah si Feng sambil tertawa. Segera setelah itu, si Feng memutus panggilan itu, melanjutkan produksi Advance Whetstones. Perdagangan si Feng dengan Snow lembut hanya selingan kecil. Setelah Snow lembut telah menukar 4 tumpukan Advance Whetstones dengan Ana, di bawah instruksi si Feng, Ana membuat mekanisme pertukaran terbuka untuk umum. Rasio pertukaran itu sama dengan yang dia sebutkan sebelumnya ke Snow lembut. Akibatnya, banyak pemain yang kekurangan uang untuk membeli whetstones mulai dengan panik menukar hearthstone mereka. Mereka tidak lagi membutuhkan forging apprentice untuk merobeknya. Dengan ini, Starstreak Trading Firm tidak hanya dapat menangani masalah pasokan materialnya, tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan dari pertukaran ini. Adegan ini menyebabkan banyak pemain lifestyle berpikir tentang melamar kerja di perusahaan perdagangan. 2 hari kemudian, sistem, selamat, kamu adalah pemain pertama yang dipromosikan menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Memperoleh 200.000 EXP. Menghadiahkan 5 runic gold. Akhirnya, tetap saja, sistemnya benar-benar murah hati kali ini. Untuk berpikir itu bahkan akan memberiku barang langka seperti runic gold. Si Feng tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat sistemnya memberikan penghargaan. Runic gold dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan item sebesar 10%. Secara bersamaan,
itu akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan peringkat item yang dipalsukan satu persatu. Tidak seperti Runic Steel, yang hanya dapat meningkatkan kualitas item ke maksimum peringkat Fine Gold, Runic Gold dapat meningkatkan kualitas item hingga peringkat Dark Gold. Namun, kegembiraan Si Feng berfokus pada promosi menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Sejak kemahiran forgingnya telah mencapai 2000 poin, Advance Whetstones tidak lagi memberi hadiah 1 poin kemahiran 100%. Mereka hanya memiliki 70% peluang untuk memberikan poin kemahiran. Sementara itu, setelah ia mencapai 2500 poin, hanya ada peluang 40% untuk mendapatkan 1 poin kemahiran, sementara pada 2800 poin, peluang itu semakin menurun hingga 20%. Setelah menghabiskan 2 hari menempa, dia akhirnya berhasil mendapatkan promosi ke magang penempaan lanjutan. Setelah menjadi magang penempaan tingkat lanjut, Si Feng segera mengambil buku sihir tingkat lanjut dari tasnya, memilih untuk mempelajarinya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, cahaya keemasan mengelilingi tubuh Si Feng, dan di dalam benak Si Feng, pengetahuan untuk memproduksi Magic Armor Kit muncul. Selama 2 hari ini, selain terus menghasilkan batu asah tingkat lanjut dan meningkatkan kemampuan penempaannya, Si Feng juga memastikan untuk melatih tubuhnya pada siang hari. Kebetulan, dia juga membeli gedung kantor di pusat kota untuk bengkelnya. Si Feng harus membayar total 60 juta kredit dengan cicilan. Dia pertama kali membayar 20 juta kredit, sementara dia akan membayar 40 juta sisanya secara penuh dalam waktu 3 bulan. Si Feng juga mendapatkan lebih dari 10 juta kredit dari penjualan buku panduan Kota Sungai Putih. Dia menggunakan 5 juta atau lebih untuk membeli berbagai fasilitas permainan dan barang-barang lainnya untuk menyelesaikan lokakarya. Dengan begitu, ketika tiba waktunya untuk menghadiri pesta persekutuan universitas, ia akan memiliki 5 juta kredit dan lokakarya mewah untuk mendukungnya. Dia tidak lebih lemah dari Shadow sekarang. Membandingkan fasilitas dan lingkungan lokakarya Si Feng benar-benar menghancurkan Shadow. Babak 225, Mana Armor Kit. Sementara Si Feng telah terjebak di ruang tempa selama 2 hari terakhir, banyak pemain yang baru saja memasuki kota kagum dengan adegan yang mereka saksikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa manfaat seperti itu akan tersedia di kota. Batu asah bukan lagi barang yang hanya dimonopoli oleh persekutuan. Mereka dapat dibeli di Star Streak Trading Firm bersama dengan recovery menengah dan ramuan mana yang langka. Dibandingkan dengan toko lain di White River City, saham Star Streak Trading Firm jauh lebih menyeluruh. Yang paling penting, Star Streak Trading Firm adalah satu-satunya lokasi yang menjual Advance Whetstones. Item ini telah menjadi item tanda tangan perusahaan perdagangan Star Streak dan hanya dijual dalam jumlah terbatas setiap hari. Dengan keuntungan seperti itu, perusahaan perdagangan Star Streak langsung memperoleh pijakan yang kuat di 8 kota yang didudukinya, menekan toko-toko lainnya. Selama 2 hari ini, para pemain tidak lagi mengunjungi toko-toko lain untuk membeli barang-barang mereka, karena mereka hanya dapat membeli semua yang mereka butuhkan di Star Streak Trading Firm. Akibatnya, bisnis berkembang pesat untuk perusahaan perdagangan. Sementara itu, sebuah insiden besar juga terjadi di kota Sungai Putih, dan bahkan Si Feng, yang sangat berpengetahuan tentang domain dewa, terkejut. 10 persekutuan tiba-tiba berkelompok, membentuk persekutuan yang sama sekali baru. Hal ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah kota Sungai Putih. Banyak dari guild kelas 2 dan 3 mulai panik pada berita ini.
Mereka semua meningkatkan perlakuan yang mereka tawarkan kepada anggota mereka dan terus berusaha merekrut anggota baru ke dalam persekutuan mereka. Secara bersamaan, mereka juga meningkatkan kecepatan mereka menganeksasi persekutuan yang lebih kecil. Adapun perserikatan yang tidak memiliki peringkat, mereka mulai membentuk aliansi untuk menentang aneksasi persekutuan kelas 2 dan 3 ini untuk pelestarian diri. Kota Sungai Putih, yang awalnya memiliki ratusan persatuan bersaing satu sama lain untuk supremasi, tiba-tiba memasuki fase baru di mana hanya segelintir kekuatan saling bersaing. Pada kenyataannya, selusin guild yang tidak memiliki peringkat bergabung untuk membentuk satu guild besar tidak akan banyak mempengaruhi guild kelas 2 dan ketiga ini. Alasan utama merger ini menakuti para guild kuat ini adalah guild pada intinya, itu tidak lain adalah guild tingkat atas, kelas 3, Dark Star. Selanjutnya, Dark Star memiliki pemimpin guild baru. Lone Tyrant tiba-tiba menjadi pemimpin kelompok baru Dark Star, sementara pemimpin kelompok sebelumnya diusir dari persekutuannya sendiri. Awalnya, Dark Star sudah memiliki Lone Tyrant, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar ranking. Mereka juga berhasil mendapatkan clear pertama dari beberapa ruang bawah tanah tim mode keras. Sebelumnya, mereka bahkan berkompetisi melawan aliansi assassin atas supremasi di White River City. Namun, karena tidak memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak dapat tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Sekarang Lone Tyrant telah menjadi pemimpin persekutuan, tidak hanya bintang gelap menganeksasi sejumlah besar persekutuan, tetapi mereka juga berhasil merekrut beberapa ahli tersembunyi. Hanya beberapa saat setelah penggabungan, Dark Star telah memperoleh clear pertama dari 2 Dungeons tim mode keras, dan salah satunya bahkan clear pertama dari 20 tim hard mode tim dungeon. Akibatnya, ketenaran bintang gelap melonjak sekali lagi. Mereka tidak lagi berada di bawah aliansi assassin, mereka mungkin telah melampaui aliansi assassin. Saat ini, pengaruh Dark Star di White River City dapat menyaingi guild tingkat pertama. Mereka telah menjadi salah satu tirani kota Sungai Putih. Pada catatan lain, untuk alasan yang tidak diketahui, hal pertama yang dilakukan Lone Tyrant setelah dia menyatukan para guild yang tidak memiliki kedudukan itu adalah memberi hadiah pada kepala Si Feng. Terlebih lagi, hadiah yang dia berikan agak murah hati. Selama seseorang bisa membunuh Si Feng ke level 0, dia akan segera memberi penghargaan kepada orang yang bertanggung jawab dengan 5 juta kredit dan posisi yang lebih tua di Dark Star. Sementara itu, setiap pemain yang membunuh Si Feng pernah dapat menerima hadiah 200.000 kredit. Dalam game realitas virtual, karunia yang begitu besar sangat mengejutkan. Saat ini, perusahaan besar di dunia nyata hanya menawarkan gaji tahunan sebesar 5 juta kredit atau lebih ketika merekrut ahli tingkat atas yang terkenal. Di sisi lain, Si Feng bahkan bukan karakter hebat dari persekutuan kelas 1. Karunia yang tinggi pada pemain yang tidak dikenal adalah yang pertama di dunia virtual reality. Meskipun mereka tidak tahu seperti apa permusuhan Lone Tyrant dengan Si Feng, banyak pemain telah menyatakan simpati mereka untuk Si Feng. Sementara itu, tindakan tirani Lone Tyrant telah disangkal telah mengumpulkan perhatian banyak pemain independen. Memaksa mereka untuk bergabung dengan Dark Star untuk mengembangkan diri mereka lebih jauh. Namun, dari sudut pandang Si Feng, Lone Tyrant hanyalah orang gila. Dia hanya menyambar satu face clear dari Lone Tyrant. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk tidak mengampuni? Selain itu, Si Feng benar-benar bingung ketika Dark Star telah menjadi keberadaan yang luar biasa.
Mereka benar-benar berhasil menganeksasi lebih dari 10 persekutuan yang tidak memiliki kedudukan dalam waktu sesingkat itu. Orang harus tahu bahwa setiap geng akan memiliki setidaknya 1 hingga 2.000 anggota. Dalam kasus persekutuan yang lebih besar, mungkin ada bahkan 5 hingga 6.000 anggota. Namun, Darkstar benar-benar melahap dan menggabungkan mereka dalam sekali jalan dengan ruang cadangan. Bahkan aliansi asasin tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk melakukan hal semacam itu. Meskipun Darkstar sangat kuat sekarang, Si Feng menganggap karunia di kepalanya tidak lebih dari lelucon. Jika Si Feng hanya ahli normal, dia mungkin gemetar ketakutan karena dia tidak bisa terus bergaul di kota Sungai Putih. Namun, apakah Si Feng ahli normal? Tidak, dia tidak. Dalam situasi di mana semua orang belum membiasakan diri dengan domain dewa sepenuhnya, Si Feng sudah memiliki pengalaman 10 tahun bermain di domain dewa sebagai ahli pendekar pedang. Pada saat ini, Lone Tyrant, pemain peringkat pertama saat ini di daftar peringkat, hanya tingkat 14. Namun, selama waktu Si Feng telah menghabiskan terkurung di dalam ruang penempaan menengah yang memproduksi batu asahan tingkat lanjut. Ia telah pulih ke level 16. Si Feng melompat di depan Lone Tyrant tentang EXP yang mereka miliki. Selain itu, dengan level dan peralatannya saat ini, Si Feng berani menghadapi kekuatan besar yang mutlak dari kehidupan sebelumnya. Jadi, mengapa dia mungkin takut dengan bintang gelap? Kali ini, bagaimanapun, Si Feng tidak bisa menggunakan strategi yang sama dengan Martial Union di kota Daun Merah. Tidak ada seorang pun di White River City yang berani memprovokasi harimau tiran seperti Darkstar. Selain itu, Darkstar memiliki terlalu banyak anggota. Si Feng akan bangkrut jika dia memberi hadiah pada semua anggotanya. Belum lagi, apakah itu koin emas atau kredit, Si Feng sangat membutuhkan keduanya saat ini. Oleh karena itu, Si Feng memilih untuk mengabaikan Darkstar dan sebaliknya, fokus pada masalahnya sendiri, memproduksi mana armor kits. Dibandingkan dengan armor kits normal, mana armor kits jauh lebih kuat. Selain memberikan pertahanan tambahan, armor kit biasa hanya memberikan bonus kecil untuk atribut. Di sisi lain, mana armor kits memberikan bonus yang signifikan. Selain itu, mana armor kits bisa dilengkapi pada baju zirah pelat dan kain. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksinya juga sangat mendasar. Tidak ada bahan mahal atau langka yang diperlukan sama sekali. Basic mana armor kit, bahan yang dibutuhkan, 10 biji tembaga, 3 biji perunggu, 1 ramuan pemulihan dasar atau 1 ramuan generasi mana dasar. Dapat dibuat menjadi kit armor fisik atau magis dasar. Terikat karakter setelah dilengkapi. Basic Physical Armor Kit, pertahanan plus 80. Kekuatan plus 3. Daya tahan plus 4. Agility plus 3. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 10 atau lebih tinggi. Basic Magical Armor Kit, pertahanan plus 30. Kecerdasan plus 3, daya tahan plus 4, vitalitas plus 3. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 10 atau lebih tinggi. Perangkat menengah mana armor. Bahan yang dibutuhkan, 15 biji besi, 5 biji besi halus, 1 ramuan pemulihan antara atau 1 ramuan generasi mana menengah. Dapat dibuat menjadi kit armor menengah fisik atau magis. Terikat karakter setelah dilengkapi. Kit armor fisik menengah pertahanan plus 200. Kekuatan plus 10. Daya tahan plus 12.
Agility plus 10. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 25 atau lebih tinggi. Kit baja magis menengah pertahanan plus 60. Kecerdasan plus 10. Daya tahan plus 12. Vitalitas plus 10. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 25 atau lebih tinggi. Advance Mana Armor Kit. Bahan yang dibutuhkan, 20 biji perak, 8 biji mithril, 2 ramuan pemulihan tingkat lanjut, atau 2 ramuan generasi mana lanjutan. Dapat dibuat menjadi kit armor lanjutan fisik atau magis. Terikat karakter setelah dilengkapi. Advance Physical Armor Kit, pertahanan plus 400. Kekuatan plus 30. Daya tahan plus 40. Agility plus 30. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya dapat diikat ke peralatan level 50 atau lebih tinggi. Advance Magical Armor Kit, pertahanan plus 150. Intelligence plus 30. Ketahanan plus 40. Vitalitas plus 30. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya dapat diikat ke peralatan level 50 atau lebih tinggi. Selama seorang pemain mengikat 3 kit mana armor ke peralatan mereka, mereka akan memiliki setara dengan peralatan tambahan yang berharga. Apakah dalam pertempuran normal atau serangan dungeon, mana armor kits akan memberikan peningkatan besar bagi seorang pemain? Siapa yang bisa menolak barang yang memikat seperti itu? Bab 226, tertarik oleh ketenaran. Di sebuah jalan yang terletak di jantung area perdagangan, seorang lelaki yang bersembunyi di balik jubah berkerudung bergegas masuk ke gedung tinggi, perusahaan perdagangan Star Street. Di pinggir jalan, karena popularitasnya yang mengamuk, ada banyak pemain yang masuk dan meninggalkan Star Street Trading Firm. Selain itu, pemain yang mengenakan jubah adalah hal biasa di perusahaan perdagangan, sehingga pria yang tergesa-gesa tidak menarik perhatian pemain lain. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan 2 pedang panjang yang indah diikat ke punggungnya. Dari 2 pedang, satu melepaskan cahaya redup yang menyerupai api hitam, sementara yang lain merilis aliran cahaya hijau. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa kedua pedang ini adalah barang yang luar biasa. Selain itu, gaya peralatan pria ini jelas menunjukkan bahwa itu adalah peralatan set dan peralatan set berkualitas tinggi pada saat itu. Orang ini tidak lain adalah Si Feng yang saat ini menyamar sebagai api hitam. Sebelumnya, setelah menghabiskan sebagian besar hari bersembunyi di ruang penempaan, Si Feng telah memalsukan total 600 perlengkapan pelindung dasar mana, 400 dari mereka adalah kit armor fisik. Sedangkan 200 lainnya adalah kit armor sihir. Sejumlah besar biji tembaga, biji perunggu, ramuan pemulihan antara, dan ramuan generasi mana menengah diperlukan untuk membuat begitu banyak kit baja. Untungnya, Si Feng memiliki bahan-bahan ini di sekop. Dengan batu bertuah, Si Feng bisa memurnikan batu menjadi biji. Tidak perlu baginya untuk membeli sama sekali. Sedangkan untuk ramuan dasar, dia hanya perlu menghabiskan sejumlah uang untuk membeli stok besar dari mereka. Namun, jika dibandingkan dengan nilai dari basic mana armor kits, biaya ramuan ini praktis bisa diabaikan. Si Feng bahkan telah menyelesaikan masalah tingkat keberhasilan produksi, yang merupakan faktor paling menyulitkan ketika memproduksi basic mana armor kits. Sebagai permulaan, sebagai magang penempaan tingkat lanjut,
Si Feng memiliki tingkat keberhasilan 20% ketika menempa kit basic mana armor. Setelah memperhitungkan buku penempaan dan berbagai alat pendukung yang dimilikinya, tingkat keberhasilannya semakin meningkat menjadi 66%. Meskipun masih ada kemungkinan gagal, setiap percobaan hanya akan menelan biaya 70 koin tembaga. Dengan kekayaan Si Feng saat ini, dia bahkan tidak akan merasa gatal karena kehilangan uang yang begitu sedikit. Setelah tiba di lantai 3 dari perusahaan perdagangan Star Streak, Si Feng dengan cepat menemukan garis panjang orang di lorong. Orang-orang ini sedang antri di luar kantor. Mayoritas orang-orang ini terdiri dari NPC, sedangkan minoritas adalah pemain. Hei, apakah kamu tahu apa arti datang pertama, dilayani pertama? Kamu kasar sekali. Kamu benar-benar berani melanggar aturan yang telah ditetapkan Lady Anna. Bro, kamu yakin punya nyali, ya? Apakah kamu tidak takut pada Dewi Anna yang mengusir kamu? Petik 2. Terlepas apakah itu para NPC atau pemain yang antri di lorong, semuanya mengirim tatapan tajam ke Si Feng. Namun, kemarahan mereka tidak berasal dari kebencian mereka bertemu Si Feng untuk pertama kalinya. Sebagai gantinya, mereka takut kekasaran Si Feng mendapatkan kemarahan Lady Anna. Mereka sudah susah payah menunggu untuk bertemu Lady Anna untuk waktu yang lama sekarang. Jika Lady Anna mengusir mereka semua dalam kemarahan, itu akan menjadi tragedi. Apa yang kalian antri? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Feng dengan santai melirik orang-orang yang antri di lorong. Hanya dari perkiraan kasar, seharusnya ada lebih dari 200 orang yang hadir. Ini sama sekali tidak sedikit. Selain itu, melihat bagaimana semua orang ini menyebut Anna sebagai Nyonya Anna atau Dewi Anna dengan penuh kekaguman dan rasa hormat, Si Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi heran. Kamu berani datang ke sini tanpa mengetahui ini? Semua orang segera memutar mata mereka pada Si Feng. Mereka memandang Si Feng seolah-olah dia noob, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Perusahaan perdagangan Star Streak saat ini mempekerjakan sejumlah besar forges dan potion makers. Jika kami dipilih dan dapat bekerja untuk Star Streak, kami akan menikmati lokakarya pribadi untuk diri sendiri. Terlebih lagi, perusahaan perdagangan akan memberi kita pasokan bahan yang tidak ada habisnya. Jika kami berkinerja baik, perusahaan dagang bahkan akan memberi kami ruang riset pribadi kami sendiri dan memberi kami semua bahan yang kami butuhkan untuk melakukan penelitian kami. Dengan kata lain, selama kita bisa menjadi forger atau potion maker dari Star Streak Trading Firm, uang dan ketenaran akan tersedia untuk dipilih. Petik 2. Berbicara sampai titik ini, semua orang tidak bisa menahan nafas tanpa henti. Mereka merasa sangat iri pada mereka yang sudah menjadi forges dan potion makers dari Star Streak Trading Firm. Namun, ketika seorang pemain wanita tiba-tiba keluar dari kantor dengan ekspresi kecewa di wajahnya, suasana hati semua orang segera berkurang. Karena Star Streak tumbuh semakin terkenal, jumlah NPC dan pemain yang ingin bergabung dengan perusahaan perdagangan juga telah tumbuh secara eksplosif. Karenanya, kesulitan tes juga meningkat. Itu tidak lagi semudah perekrutan awal perusahaan perdagangan. Sudah berapa kali eliminasi berturut-turut? Aku pikir ini harus yang ke-7. Tes ini menjadi semakin dan semakin menantang. Sebelumnya, 1 dari setiap 5 pelamar akan berhasil. Sekarang, hanya 1 dari 8 yang berhasil. Aku bertanya-tanya apa peluangnya ketika giliranku? Petik 2. Orang-orang yang antri di dekat belakang mulai cemas. Anna benar-benar ketat.
Si Feng mengungkapkan senyum pahit. Meskipun memiliki kriteria seleksi yang ketat seperti itu bukan masalah, pemain pada dasarnya masih berbeda dari NPC. Khusus untuk pemain yang pemalu dan tertutup, agak ekstrim untuk menolak mereka setelah hanya menjalani satu tes. Cream Cocoa, pemain wanita yang baru saja keluar dari kantor Ana, adalah salah satu contohnya. Di masa lalu, Cream Cocoa adalah pemalsu jenius yang memiliki gelar sebagai salah satu dari 10 Master Forger besar kerajaan Star Moon. Dan si Feng sepenuhnya bermaksud merekrutnya ke dalam guildnya dalam kehidupan ini. Dia tidak berpikir bahwa, tak lama setelah Cream Cocoa meninggalkan Assassin's Alliance, dia akan segera datang ke Star Street, hanya untuk ditolak sekali lagi. Untungnya, si Feng telah melakukan perjalanan ke perusahaan perdagangan Star Street. Kalau tidak, dia juga akan meneteskan air mata penyesalan dengan pedang kejam. Hah, kegagalan lain. Di mana aku harus pergi sekarang? Pada saat ini Cream Cocoa memasang ekspresi sedih. Sebelumnya, dia telah diusir dari aliansi assassin karena tingkat keberhasilan produksinya yang terlalu rendah. Sekarang, perusahaan perdagangan Star Street juga telah menolaknya. Setelah kegagalan berturut-turut ini, dia tidak lagi tahu kemana dia harus pergi. Apakah aku benar-benar tidak cocok untuk menempa? Mungkin aku harus pergi bertualang dan bertarung seperti pemain lain. Namun, aku seorang idiot olahraga. Bagaimana aku bisa bertarung seperti yang lain? Petik 2. Halo, apakah kamu di sini untuk melamar pekerjaan di Star Street Trading Firm? Tanya si Feng, memblokir jalur Cream Cocoa. Meham, Cream Cocoa mengangguk saat dia melirik si Feng. Saat ini, dia tidak punya mood sama sekali untuk memperhatikan orang asing. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti tes lain? Si Feng bertanya sambil tersenyum. Syok melintas di mata Cream Cocoa. Segera, dia mengangkat kepalanya dan fokus pada si Feng. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa si Feng adalah salah satu personel Star Street. Namun, ketika dia gagal menemukan lambang perusahaan perdagangan Star Street di pakaian si Feng, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Presiden Star Street. Bisakah kamu membiarkan seseorang yang sudah ditolak mengikuti tes lagi? Jika kamu ingin berpura-pura, setidaknya pikirkan waktu dan tempat. Lihatlah di mana kamu berada sekarang. Paling tidak, kamu harus mendapatkan Star Street Emblem sebelum melakukan tindakan kamu. Seorang ulama yang tinggi dan cantik mencibir ketika dia mengirim pandangan menghina si Feng. Namun, si Feng tidak marah pada provokasi gadis ini. Sebagai gantinya, ia menggunakan mata mengamati pada kecantikan tinggi ini. Senyum melankolis, level 10. Ulama. Melihat nama ini, si Feng terkejut. Meskipun tidak setenar Cream Cocoa, melankolik smile, kecantikan tinggi seorang ulama sebelum dia, juga merupakan salah satu Master Forges kerajaan Star Moon di masa depan. Si Feng benar-benar tidak berpikir bahwa perusahaan perdagangan Star Street bisa begitu menarik untuk memikat dua Forges Master masa depan. Buruk aku lupa memperkenalkan diri. Aku. Tepat ketika si Feng hendak memperkenalkan dirinya, Ana tiba-tiba berjalan keluar dari kantor ketika dia memanggil orang-orang yang akan diwawancarai. Namun, begitu matanya melihat si Feng, dia buru-buru berjalan ke si Feng dengan panik. Sementara itu, semua orang mengungkapkan senyum mengejek saat mereka menyaksikan si Feng. Mereka sepenuhnya berniat untuk menikmati pertunjukan yang akan segera diputar. Anda telah mempermalukan diri kamu sendiri, sekarang.
Si Feng sebenarnya berani berpura-pura menjadi personil Starstreak Trading Firm. Sekarang dia telah terjebak dalam tindakan itu, dia pasti akan ditunjukkan jalan keluar. Yang mulia, bawahan ini sangat menyesal untuk ini. Aku tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan mengganggu kamu. Aku akan segera mengirim mereka pergi. Ana memelototi krim kokoa dan melankolik smile, buru-buru meminta maaf kepada si Feng.